Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini, Jumat 18 November 2022. Kita akan mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh Pater Paulus Jeraman CMF. Dasar permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Mari kita dengarkan bersama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para pencinta insan terkasih, kalau kemarin penginjil Lukas menyuguhkan kepada kita kisah bagaimana Yesus menangisi Yerusalem, menangisi kedegilan hati orang-orang Yahudi yang tidak peka akan kehadirannya sebagai Mesias pembawa damai yang sejati. Hari ini penginjil Lukas mengisahkan kepada kita bagaimana Yesus marah saat memasuki Bait Allah. Betapa tidak, Bait Allah yang menjadi tempat istimewa, tempat kudus, tempat orang-orang Yahudi berjumpa dengan Allah, kini oleh para pedagang dan imam-imam kepala telah mengubahnya menjadi sarang penyamun. Berdagang di pelataran Bait Allah pada mulanya sungguh bertujuan mulia, yaitu untuk membantu orang-orang Yahudi yang berasal dari tempat yang jauh atau dari luar Yerusalem yang mau mempersembahkan kurban atau menukar uang untuk persembahan di Bait Allah. Mereka yang berasal dari jauh itu tidak perlu membawa hewan dari tempat asal mereka. Mereka cukup menukarkan uang di situ untuk kemudian membeli hewan kurban yang telah tersedia dan telah diverifikasi di situ. Apa yang terjadi kemudian? Para pedagang atas restu dari imam-imam kepala memasang harga yang mahal-mahal untuk hewan kurban tersebut. Bait Allah kini telah berubah menjadi ajang untuk mencari keuntungan dengan merampok uang dari orang-orang yang mau mempersembahkan kurban di Bait Allah tersebut. Para pencinta insan terkasih, Yesus datang dan masuk ke Bait Allah untuk membersihkan kezaliman, kebobrokan moral para pemangku kebijakan Bait Allah yang hanya mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Yesus datang dan masuk ke Bait Allah untuk mengembalikan marwah Bait Allah tersebut sebagai tempat yang suci, tempat kudus, tempat orang mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan lihatlah bagaimana Yesus kemudian menjadikan Bait Allah sebagai lokus, sebagai markas pewartaannya tentang kerajaan Allah selama ia di Yerusalem hingga di hari ia ditangkap. Para pencinta insan terkasih, apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Sesungguhnya kemarahan Yesus di Bait Allah hari ini juga ditujukan kepada kita, manakala kita menjadikan agama atau gereja sebagai sarang penyamun, tempat kita mengambil keuntungan untuk diri kita sendiri,
Yesus sungguh marah saat kita membungkus kejahatan kita atas nama pelayanan di dalam gereja. Yesus marah saat kita memanipulasi orang lain, memanipulasi gereja agar tujuan pribadi kita tercapai. Yesus marah atas kedegilan hati kita yang tidak jujur dan tidak tulus dalam melayani, entah di dalam pelayanan gereja maupun pelayanan kepada sesama di tengah masyarakat. Untuk itu, para pencinta insan terkasih, mari kita membuka hati, membiarkan Yesus masuk dengan kemarahannya untuk mengusir semua kedegilan, kepalsuan, kebobrokan hati kita, agar kemudian hati kita sungguh-sungguh layak menjadi bait-Nya yang kudus, tempat Ia bertahta. Tuhan memberkati.